Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Luciana Alifa dengan NIM 1912110118, semester 5, kelas D, jurusan Pendidikan Agama Islam. Mata kuliah pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam berbasis literasi dengan dosen pengampu Helena Nelis MPD dengan judul materi pengembangan komponen tujuan kurikulum. Baiklah, pengertian pertama yaitu ada dengan pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum adalah secara sematik dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, kurikulum tradisional, yang kedua, kurikulum modern, dan yang ketiga, kurikulum masa kini. Yang pertama, pengertian kurikulum tradisional adalah semua bidang studi yang diajarkan dalam lembaga pendidikan. Yang kedua, ada pengertian kurikulum secara modern. Pengertian kurikulum secara modern menyebutkan bahwa bidang studi hanya dari bagian kecil dari isi kurikulum tersebut, yang mana kurikulum itu mencakup seluruh kegiatan peserta didik agar mendapatkan pengalaman yang aktual baik di kelas, di sekolah maupun di luar sekolah, yang mana hal tersebut dibawa pengaruh dan tanggung jawab sekolah. Lalu yang ketiga, ada pengertian kurikulum masa kini. Pengertian kurikulum masa kini ialah sebuah sistem yang mencakup tujuan, isi, evaluasi, dan sebagainya yang saling terkait yang diusahakan oleh sekolah untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam situasi di sekolah maupun di luar sekolah. Baiklah, kita lanjutkan ke penjelasan berikutnya. Penjelasan berikutnya ada dari komponen kurikulum. Komponen kurikulum itu mencakup 5 aspek. Yang pertama, aspek tujuan, yang kedua, aspek isi, yang ketiga, materi, yang keempat, organisasi kurikulum, dan yang kelima, evaluasi. Baiklah, dari komponen 5 tersebut itu saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Yang pertama, ada tujuan. Tujuan merupakan hal yang ingin dicapai oleh sekolah secara keseluruhannya yang mencakup 3 dimensi. Yang pertama, dimensi kognitif, yang kedua, ada dimensi afektif, dan yang ketiga ada dimensi psikomotorik. Tujuan pendidikan pada dasarnya ialah untuk membentuk peserta didik untuk menjadi manusia seutuhnya atau insan kamil yang mempunyai ilmu pengetahuan dan teknologi serta beriman dan bertakwa dalam istilah Orde Baru yang disebut Pancasila. Yang kedua ada dari isi. Materi kurikulum pada hakikatnya adalah isi kurikulum itu tersendiri. Dalam Sisdiknas disebutkan bahwa isi kurikulum merupakan bahan kajian dan pelajaran penyelenggaraan untuk mencapai suatu tujuan nasional. Fuadin mengemukakan beberapa kriteria yang digunakan untuk menyusun materi kurikulum sebagai berikut. Yang pertama ada continuous, yaitu kesinambungan. Yang kedua ada sequences, yaitu urutan. Dan yang ketiga ada integration, itu keterpaduan. Dan yang keempat ada flexibility, yaitu keluasan atau kelenturan. Kriteria yang diprogramkan bertujuan mencapai tujuan pendidikan yang telah diterapkan dan disusun sedemikian rupa sesuai dengan skopnya. Isi dan materi tersebut biasanya berupa materi mata pelajaran seperti pendidikan agama Islam yang meliputi hadis, fikih, tarik, bahasa Arab, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada materi. Materi itu sama dengan seperti isi. Jadi kita langsung ke penjelasan keempat. Baiklah, penjelasan yang keempat ada organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum adalah pola atau bentuk pelajaran yang disusun dan disampaikan kepada murid-muridnya yang bertujuan suatu dasar yang penting sekali dalam pembinaan kurikulum dan bertalian erat dengan tujuan program pendidikan yang hendak dicapai karena bentuk kurikulum terurut menentukan bahan pelajaran, urutannya, dan cara menyajikannya kepada murid-muridnya. Lalu yang kelima ada komponen evaluasi. Komponen evaluasi kurikulum yang dimaksud untuk memeriksa tingkat capaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan tersebut. Sedangkan dalam pengertian yang lebih luas, evaluasi kurikulum untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai kriteria. Dengan melakukan evaluasi, kita dapat mengetahui apabila ada kesalahan pada materi yang diberikan atau metode yang digunakan dalam menjalankan kurikulum yang telah dibuat dengan
melihat dari hasil evaluasi tersebut. Dengan begitu, kita juga dapat segera memperbaiki kesalahan yang ada atau mempertahankan bahkan meningkatkan hal-hal yang sudah baik dan berhasil. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.